Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah taklim rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita selaku mukmin dalam menghadapi bahkan menikmati musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala fil ardi khalifah wa nawwir qulubil mu'minina bil ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim. Jamaah taklim rahimakumullah. Musibah selalu datang dan pergi, menghiasi hari-hari dalam kehidupan manusia. Ada yang menghadapi dan menyikapi secara arif, sehingga musibah itu mendatangkan berbagai kebaikan. Tetapi tidak sedikit yang keliru menyikapinya, sehingga musibah itu sendiri justru semakin memperpanjang penderitaan. Jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin mengetahui dan menguasai sikap positif dalam menghadapi musibah. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama melihat dan mewaspadai dahulu beberapa sikap yang keliru dalam menghadapi musibah ataupun menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Fajr ayat 89. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Apabila sebahagian di antara kita apabila ditimpa musibah, maka mereka akan mengatakan bahwa Allah menghinakanku dan Allah tidak menyayangiku. Yang kedua, tidak mau mengambil pelajaran. Bisa jadi sesungguhnya musibah datang akibat sikap dan perbuatan kita yang lalai atau banyak berbuat zalim karena mengikuti hawa nafsu. Karena itu, musibah sebenarnya berfungsi untuk menyadarkan kita dari kesalahan, tetapi banyak di antara kita yang mengabaikannya. Sebagaimana firman Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah mereka merasa kecewa dan sedih yang mendalam dan berlarut-larut. Inilah yang menjadi respon otomatis kebanyakan orang yang tertimpa musibah. Mereka mengeluh sepanjang waktu dan menyalahkan orang lain, bahkan tidak sedikit yang berputus asa. Padahal sikap seperti ini tidak sedikit bisa mengubah musibah yang telah berlalu atau yang telah diterimanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walain azaqnal insana minna rahmatan tsumma tazaqnaha minhu innahu layawzun kafur. Dan jika kami rasakan kepada manusia satu rahmat, nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami coba daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Yang keempat, menolak musibah dengan berbuat syirik. Seringkali kita saksikan kejahilan terjadi di tengah masyarakat yang terkadang dilakukan bukan oleh orang yang awam, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Ini misalnya tradisi memulai pembangunan gedung, rumah, jembatan, dan lain sebagainya. Mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia dengan menanam kepala kerbau, sesajen, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menghindari bencana. Padahal hal tersebut jelas tindakan bodoh,
karena tidak ada yang dapat memberikan manfaat serta mudarat selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alih-alih dapat menyelamatkan musibah, malah justru mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah menyesali ketika musibah datang, tetapi mengulang kembali kesalahan yang sama setelah waktu berlalu. Jadi banyak di antara kita yang begitu ketakutan memohon pertolongan Allah saat-saat musibah itu datang. Tetapi ketika musibah itu berlalu, kita melupakannya atau mereka melupakannya dan mereka kembali seperti semula. Hadirin jamaah yang sama-sama berbahagia. Kemudian kita akan memberikan tips ataupun sebagai kesimpulan pada pembicaraan kita kali ini, saya akan memberikan beberapa tips dalam menikmati musibah itu sendiri. Yang pertama adalah muhasabah diri. Lakukan evaluasi diri. Mengapa musibah itu terjadi? Adakah dia merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai peningkatan kualitas keimanan, ataukah musibah tersebut sebagai teguran atas kekeliruan kita dalam mengolah serta memanfaatkan sumber-sumber daya yang diamanahkan kepada kita, serta kesalahan dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tips yang akan dalam menghadapi musibah adalah menerima dengan ridho. Terimalah musibah yang kita hadapi dengan hati yang ridho. Kapan kita tidak ridha, kapan kita tidak rela dengan apa yang terjadi, hal itu tidak akan bisa merubah yang telah berlalu. Dengan keridaan, justru hati akan menjadi tenang, pikiran menjadi jernih dan lapang untuk menemukan solusi, sehingga kita dapat bangkit dengan penuh ketegaran melewati musibah tersebut. Sikap ridho juga akan mendatangkan keridaan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Kemudian yang ketiga, sikap yang ketiga adalah bersabar. Musibah itu selalu datang, selalu terasa pahit dan tidak menyenangkan. Tapi orang yang sabar akan berusaha menahan rasa pahit dengan ketegaran, dengan keteguhan hati. Mampu menahan diri untuk tidak mengeluh, bersedih yang berkepanjangan, karena hal ini akan berbuah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia akan menggantinya dengan pertolongan serta ganjaran surga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu yang menimpa seorang muslim seperti kelelahan, penyakit, juga kegelisahan dan kesedihan serta aniaya ataupun kegalauan hingga duri yang mengenainya, niscaya Allah hapuskan dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya, bertobat jika bersalah. Jamaah yang sama-sama berbahagia, ada kalanya musibah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita atas kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan. Maksudnya agar kita segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jika kita telah menyadari bahwa ada kehilapan yang telah kita lakukan, bersegeralah untuk bertaubat dengan menyesali kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian berikutnya, memahami sunnatullah. Boleh jadi ibadah kita sudah mantap, akhlak juga sudah baik, tetapi jika perilaku kita terhadap lingkungan di sekitar kita tidak sesuai dengan sunnatullah, maka musibah pun akan tetap datang. Kemudian yang berikutnya adalah bersyukur. Menyadari bahwa musibah yang menimpa kepada kita belum seberapa apabila dibandingkan dengan yang diterima orang lain. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya, sebagaimana dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap optimis. Kesenangan itu tidak akan terasa jika tidak ada kesedihan. Sehat juga tidak akan terasa jika tidak ada yang sakit. Harapan yang baik pasti diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya.
Kemudian yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taklim rahimakumullah, puncak dari semua ikhtiar, puncak dari semua usaha yang kita lakukan untuk menghindari dan menerima musibah itu dengan sebaik-baiknya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa Dia mencintai dan menyayangi kita, maka apapun yang diberikan kita tidak akan menolaknya, dan kita tetap akan setia untuk mencintainya serta berusaha untuk meninggalkan larangan-larangannya. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizina wa dakhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.